Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Ibu dan Bapak? Sudah sarapan semuanya? Pantesan. Pantesan. Mending lulus tidak kompak karena bentar lagi mau makan siang ya, Pak ya? Nah, kurang semangat oke makan siang. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah perkenalkan saya Sigit Kurniawan dan alhamdulillah diminta untuk diberi kesempatan lebih tepatnya untuk berbagi. Jadi mohon maaf ini kata orang Sunda mah sanes ngajarkeun ngojai kalau dan sanes lauk ya Pak. Kameri ya punya. Dah sanes meri gitu ya. Sanes sanes ngajarkeun. Pokoknya kita berbagi Bapak dan Ibu karena saya juga sama-sama belajar. Kenapa? Kalau saya biasa sharing gitu, berbagi tentang public speaking karena kesehariannya bicara. Bapak Ibu juga berbicara betul? Ya kalau nggak bicara gimana tuh ya? Dan yang namanya public speaking Ibu dan Bapak itu adalah ilmu amal katanya ya, ilmu praktek. Jadi kalau memang mau kita jadi seorang penceramah yang memberikan atau saling menasihati dalam kebaikan, dalam sabar dan kebaikan itu berarti harus praktek. Acungan tangan Bapak Ibu yang sudah mulai untuk memberikan tausiahnya, mulai acungan tangannya. Ini banyak yang tahu aduh saya yakin. Udah sih, tapi action ria gitu ya. Apalagi kalau zaman sekarang ini banyak ustadz dan ustazah TikTok di sini ada. Kalau jadi zaman now ini berbeda sekali. Apa berbedanya? Karena unsur teknologinya. Jadi sekarang mah yang baru ikut pengajian sekali langsung sharing di TikTok, gitu ya? Ada yang kayak gitu nggak? Ya nggak apa-apa, bagus juga daripada yang joget-joget ya Bapak Ibu ya. Iya kan? Mending kita gitu sharing gitu sedikit. Dan saya berdiri di sini karena waktunya sangat pendek Ibu dan Bapak. Jadi akan lebih banyaknya akan memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk kita sama-sama praktek meskipun nanti sore kan ada praktek juga ya. Nah, sekarang pemanasannya. Iya dong, ini pelatihan dai. Apa itu dai? Udah dijelaskan tadi ya dai ya. Masa dai itu diem aja? Hmm, dalam kolbu dai. Dan sekarang butuh Bapak Ibu ini baik dai off air atau offline atau dai online. Butuh betul nggak? Sekarang itu butuh biar sekarang sosial media ini digandrungi oleh semua usia, betul nggak Bu? Sekarang kalau yang nongolnya yang negatif-negatif gimana? Jadinya anak-anak kita sekarang anak bayi aja udah punya HP ya. Nah, yang nongolnya yang aneh-aneh gimana? Nah, inilah giliran Bapak Ibu yang tampil. Siap? Siap? Nah, Bapak Ibu kenapa kita harus menjadi dai sudah dijelaskan tadi. Tapi saya akan melihat dari sisi public speaking. Iya, lupa Kang. Punten. Jelas kedapnya. Kira-kira siapa di sini yang masih belum pede untuk memberikan tausiah? Acungan tangannya. Salah satu syarat dai adalah tidak boleh berbohong. Semuanya merasa nggak pede kayaknya. Tetapi salah satu syaratnya lagi adalah nekat. Betul nggak Pak? Kalau nungguin percaya diri kapan? Kayak nungguin hilal kapan nongolnya katanya ya. Jadi kalau istilahnya kita harus public speaking atau PD public speaking adalah prung contoh. Prung weh. Paling assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah terjadi? Benar-benar pernah terjadi Pak. Beneran. Assalamualaikum sambil ngadek-dek ya, dari ngadek-daknya. Terus waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mana isinya? Tapi emang beneran terjadi Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Pertemuan pertama, kedua, sampai akhir. Nggak apa-apa. Dan pelatihan ini jadi sebuah media Bapak Ibu untuk kita latihan di depan. Kan Bapak Ibu siapa yang punya majelis di rumahnya atau di daerahnya, punya minimal ngajarin anak-anak masjid gitu ya. Nah itu public speaking anak-anak. Nanti kembangin ke ibu-ibu gitu ya, ke bapak-bapak, ke remaja itu tuh butuh banget Pak.
Sekarang tuh butuh seorang pelopor. Saya kemarin ngomong di sebuah Karang Taruna di kota tapi daerah gitu di Cilengkrang, dan di situ nggak gerak sama sekali pengajiannya Bapak Ibu. Karena nggak ada yang menggerakkan. Padahal ustadz-ustadznya ada, tapi nggak ada yang prung. Siap? Prung bu. Ternyata orang tuh mau, tapi nggak ada yang ngeprungin. Apa ngeprungin? Tanya provokator kebaikannya nggak ada. Yang ya ngajurukeun ngumpulin anak-anak itu nggak ada. Nah inilah peran kita. Dan kenapa orang-orang harus dengerin kita? Dan mau dengerin kita, kira-kira apa ya? Motif orang dengerin kita, Bapak Ibu. Menarik, terus penasaran, dirangkul, ngerangkul. Apalagi, apalagi? Inspiratif, menarik, benar. Saya sambil lihat-lihat. Terus apalagi Pak, Bu? Ingin jadi lebih baik. Saya rangkum jawaban Bapak Ibu supaya cepat ya. Mana sih? Sorry. Salah mana? Nah, telat. Oh, tidak muncul ya. Jadi kenapa orang mendengarkan kita ada dua. Satu, mereka itu love. Mereka itu mencintai kita. Suka. Kan ada ya, wah ini mah ustadz favorit saya, jadi saya dengerin. Apapun temanya saya dengerin. Nah ada orang yang tipe dengerin penceramah itu gara-gara love, cinta, sayang sama penceramahnya. Yang kedua adalah need. Apa ini? Butuh ilmunya ya. Meskipun saya nggak kenal siapa ustadznya, tapi saya dengerin karena butuh ilmunya, temanya menarik gitu. Apalagi kalau zaman sekarang pengajian-pengajian itu pakai poster, pakai gambar ustadznya ya, pakai temanya, kan membuat orang jelas, oh saya mau ke pengajian itu temanya apa gitu. Jadi dua tipe orang dengerin kita karena mereka tuh sayang sama kita, suka sama kita. Suka itu bukan suka cinta gimana ya Bu ya, suka bodor, seneng banget pokoknya gitu ya. Banyak motif orang tuh love, cinta dengan kita. Yang kedua adalah karena butuh materinya bagus banget. Wah ini materinya tentang mawaris. Saya mau bagi-bagi waris nih gitu. Langsung nih kita dengerin. Misalkan seperti itu. Jadi inilah salah satu atau dua alasan kenapa orang dengerin kita. Lalu sebelum kita ceramah kita kenali kita tujuannya apa, ini penting banget. Tujuan kita ceramah hari ini ngapain? Gitu ya. Apa tujuan kita? Kenapa? Karena tujuan akan menentukan cara, metode, kata-kata yang akan kita gunakan. Kalau ingin efektif. Tapi kalau tanpa tujuan jelas, itu nggak akan ada, nggak efektif. Apa yang dikasihnya? Gitu. Maka tentukan tujuan. Nah, tujuan public speaking itu kurang lebih ada seperti ini, Bu. Ada yang pertama adalah to inform, menginformasikan. Ya, menginformasikan gini, sholat itu wajib. Gitu ya. Gitu kan? Itu menginformasikan, kamu harus sholat, kalau nggak sholat maka berdosa. Kalau sholat kamu mendapatkan pahala di insya Allah. Itu to inform, memberikan informasi. Lalu yang berikutnya adalah to pursue. To pursue itu adalah lebih daripada to inform. Kalau to inform, sholat itu wajib. Awas, ya masuk neraka, anak-anak gitu ya. Kalau nggak puasa, itu dosanya besar banget. Itu to inform. Tapi kalau pursue, Bu, coba kita bedakan. Alhamdulillah anak-anak, kemarin Bapak tuh lagi capek, lagi mumet banget. Tapi pas Bapak kemarin ke sholat duha, segar. Semua masalah tuh jadi plong. Serasa semua tuh ada jalan sekali. Itu namanya to pursue. Ngabibita, Pak. Jadi orang itu beda-beda ya. Ada orang tuh hanya takut ditakut-takutin sama kita ya. Awas sih, awas nanti kalau nggak sholat masuk neraka. Itu tuh inform. Karena memang ada dalilnya gitu ya. Yang kedua adalah kita bisa lakukan pendekatan berikutnya dalam to pursue. Pursue itu kayak kita lihat di iklan-iklan, Pak. Minumannya pun tanya, minumannya ini. Kita ya, kalau kita ini apa sih isinya? Ini kopi. Oke, kopi. Biasa aja. Tapi kalau yang di iklan minumnya, Pak, inilah dikasih air-air gitu Pak ya. Seger banget. Gitu kan? Orang bukan tahu ini kopi, tapi jadi pengen minum kopi. Jadi pengen beli kopi. Nah, PR kita adalah ketika kita tausiah adalah tidak hanya orang ngasih tahu, sholat itu wajib. Nanti kalau enggak masuk neraka. Tapi bagaimana ngabibita menggerakkan orang jadi saya jadi pengen sholat. Nah makanya para ustadz asatiz biasanya ditambah-tambahkan ya.
Udah dikasih dalih, tawa-tawain ceritanya ya. Wah, alhamdulillah kemarin tuh kita lagi mumet banget, lagi harus bayar sesuatu, nggak ada uangnya. Saya tuh berdoa, saya sholat 2 rakaat, alhamdulillah gitu ya. Udah segar, tenang. Dapat uang sih enggak, cuman kenapa sih dapat jalan aja dipermudah. Nah itu nama pursuit, nge-influence orang. Membuat orang, ya aku juga mau sholat gitu. Nah ini PR kita, Bu. Jadi selain kita pendekatan to inform, ngasih tahu, boleh, tidak, halal, haram, tapi kita juga kasih pendekatan to pursue. To pursue itu salah satunya adalah cerita-cerita gitu ya, itu adalah to pursue. Lalu berikutnya adalah public speaking itu adalah to educate, yang mendidik. Seperti guru itu kan mendidik ya. Bagaimana mendidik ini pun hampir sama dengan to inform, tapi bagaimana to educate ini juga butuh namanya to pursue atau ngasih influence, ngasih pengaruh. Ini penting gitu. Lalu berikutnya apa sih tujuan dari public speaking adalah to entertain, bagaimana menghibur. Nah, menghibur ini Bapak Ibu tiap orang beda-beda ya. Ada orang, Pak, Abita harus ngabodor gitu ya. Nah, kalau yang punya bakat silakan, kalau enggak jangan memaksakan. Karena jadi borondong garing. Jadi krik krik krik. Ustaz itu nggak lucu, mohon asal lucu. Jadi tidak perlu tuh entertain itu tidak perlu ngabodor, Pak. Tiap orang tuh beda-beda bakatnya. Menghibur itu bisa kita membuat orang lebih tenang, kita kasih cerita, rileks, pembawaan kita itu boleh-boleh aja gitu. Jadi jangan menekankan kita harus ngabodor. Saya juga nggak bakat ngabodor, Pak. Jadi nggak usah. Kita biasa aja, jadilah diri sendiri. Nah, untuk menjadi diri sendiri kita tausiah, banyak-banyaklah memberi latihan atau memberikan tausiah, Pak. Nanti kita mungkin pertama-tama kita mungkin agak-agak meniru orang mungkin gitu ya, Pak ya. Kalau yang baru pertama ya, kalau yang udah sering mah mungkin udah tahu gayanya, oh sama gini gayanya. Tapi kalau yang baru memberikan tausiah mungkin agak-agak saya taunya Ustadz ini niru gayanya. Nggak apa-apa pertama-tama. Nanti kedua niru lagi siapa. Nggak punya kepribadian banget ya. Nanti kesini kesini. Nggak apa-apa. Nama itu lagi masa pencarian jati diri. Nanti lama-lama Pak, lama-lama itu kita akan tahu gaya kita. Oh ditiru-tiru saya mah nggak bisa, sama kayak gini. Saya sharing, saya lagi mengcoaching satu orang owner sebuah sekolah gitu. Disuruh niru A, niru B nggak bisa, Bu. Tapi ternyata dia punya gaya sendiri. Gitu. Jadi Bapak Ibu tugasnya adalah meneliti, saya tuh kalau mau memberikan tausiah tuh lebih enaknya, nyamannya seperti apa. Itu sih sebetulnya. Memang dalam prosesnya Bapak kita niru-niru dulu ya. Coba gaya si Ustadz ini kayak gini. Pengen lebih ke apa? Kayak Agim apa? Namanya kan menenangkan. Tapi kita teh bukan bukan tipe menenangkan teh ya. Aduh nggak cocok gitu ya. Saya bukan tipe orang yang kalau ngomong bukan tipe yang baiklah saudara-saudara. Itu enggak, saya sok getek kali ya, Pak. Dan saya bukan tipe-tipe yang bersemangat gitu ya. Saya tipenya yang kayak gini gitu. Standar yang buat orang happy gitu, Pak. Dia pernah satu saat disuruh jadi menjadi pembawa acara tentang Palestina, Pak. Kan jadi kocak ya. Ini harus itu menggebu-gebu kan. Ini mana MC Nakia gitu ya. Jadi nggak cocok. Jadi kalau ada silakan untuk MC tentang Palestina, saya kayak mundur deh gitu ya. Bukan. Harusnya kan yang bunuh gitu kan karena itunya. Terus saya bukan tipe kayak gitu, maaf. Saya tipenya yang santai gitu ya. Slowly ngobrol. Nah, tugas Bapak itu adalah menemukan saya itu gayanya gimana. Tiap orang beda-beda, Pak. Dan cara untuk menemukannya adalah praktek. Dan sekarang saya ingin minta nanti praktek. Sebentar lagi saya kasih materi ya. Jam berapa lagi nanti, pilih? Saya jangan 2 menit lagi. Lanjut. Oke, nah kunci dari public speaking adalah 3 V. Verbal, vokal, dan juga visual, Pak. 3 V, ini kuncinya aja. Verbal itu adalah kata-kata. Kita kalau mau tausiah, pasti yang disiapkan adalah kata-katanya. Betul, Pak? Ngomongnya gimana, skripnya gimana, itu normal. Tapi ternyata Bapak Ibu kalau dalam public speaking ini, kalau ke audiens, kata-kata itu, Pak Bida agangannya pilih mirang wae. Ternyata pengaruh kata-kata ibu itu, ibu dan bapak, hanyalah 7%.
Jadi kalau kita ngandelin kata-kata, ngomong, itu pengaruhnya 7%, Pak. Nanti Bapak Ibu bisa membuktikan sendiri. Lalu yang kedua adalah vokal. Jadi pesan kita sampaikan bakal lebih efektif kalau kita coba perkuat di vokalnya. Vokalnya apa? Suaranya kedengeran. Ulah ngagerenyem. Apalagi Heri, tenang Bu Heri. Punten Bapak Heri. Heboh sendiri maksudnya. Kayak nggak bodoh tapi cuma mengerti diri sendiri deh. Kumaha. Lalu berikutnya apa? Harus jelas artikulasinya. Tadi ulah ngagerenyem. Siapa yang ngomongnya cepat di sini? Satu. Siapa yang ngomongnya cepat? Siapa yang belum sadar ngomongnya cepat? Ibu bapak kalau pengen tahu kita ngomongnya cepat atau enggak, tanyakan ke teman atau ke istri, ke suami gitu ya. Karena ini penting sekali. Saya akan kasih tips bagi orang yang ngomongnya cepat. Jadi kalau orang yang ngomongnya cepat, tanda-tanda bahwa kita ngomong cepat adalah kita udah belibet, itu adalah ngomong cepat gitu. Sok, saya nu belibet, sok belibet. Mun belibet karena sim kuring oke nyarisnya dia cepet Pak. Jadi karena sok gitu ya. Nyali ratanya aduh. Jadi ayat 100 kata yang ingin disampaikan, tapi apalah daya pada dua gitu kan. Jadi bagi orang yang ngomongnya cepat itu harus belajar sabar dan mengendalikan dan mengatur kira-kira yang penting ngomongnya apa gitu. Kan mungkin yang ngomongnya cepat itu punya 1000 kata di sini, 1000 ide. Maka kita harus ngomong ini, mana yang penting? Semuanya penting. Mana yang relevan dengan sekarang itu yang kita keluarkan. Memang nggak semuanya, tapi yang relevan aja. Itu bagi yang ngomongnya cepat. Butuh latihan banget. Yang berikutnya adalah penekanan. Contoh, sholat itu penting. Maka kita harus sholat. Itu biasa, tapi kita harus kasih penekanan. Gimana caranya? Sholat itu penting. Karena itu kita harus sadar bahwa sholat adalah kewajiban kita seorang muslim. Oke? Jadi stressing itu membuat orang jadi aware, Pak. Aware apa? Jadi nyarus nawan. Contohnya adalah sholat Jumat, Pak. Khotib Jumat. Tuh bapak-bapak siapa anu pas khutbah Jumat anu bobo? Selain khotib ya khotib mah banyak bobo ya khotibnya. Ini hampir 90%. Ustaz betul nggak? Pertanyaannya saya begini, ayo khotib meninggalkan anu keur marot. Gitu kan. Makanya saya ada pelajaran bagus dari Abi Jalal. Tahu tuh Abi Jalal? Kiai Haji Jalaluddin Asyatibi yang mengatakan bahwa ketika khutbah Jumat itu harusnya menggunakan nada atau intonasi yang tinggi Bapak Ibu. Kenapa? Supaya bangun. Terus kan kalau khutbah Jumat itu isinya tuh peringatan-peringatan gitu ya. Kalau halus-halus mah peringatan nada halus baik Bapak-bapak itu jadi kabayang tuh Pak jam 12 terus capek di damel gitu nya makan kayak gitu nya. Makanya pernah pas Abi Jalal khotib Jumat itu nadanya teh jadi kita biasanya belum nggak pernah gitu loh. Oh ternyata supaya kurang hudang gitu nya gitu. Oke, itu. Lalu berikutnya adalah visual. Visual itu adalah ekspresi muka. Ini standarnya ya. Ada orang yang lempeng, nggak apa-apa itu mas. Tapi kalau kita masih bisa mengupgrade diri, kita lebih berekspresi, itu akan lebih bagus gitu ya. Lalu juga bagaimana gestur kita gitu ya. Itu akan membantu pesan kita tersampaikan. Lalu apa buktinya bahwa kalau kita public speaking ngandelin kata-kata aja cuma 7%? Ada buktinya nggak? Siapa di sini, acungkan tangan, yang bisa mengulangi kata-kata saya dari awal sampai hari ini, sampai sekarang? Ada yang bisa mengulangi kata-kata saya dari awal saya pembukaan sampai sekarang? Tapi ada yang diingat? Dikit kan? Iya. Pak bayang Pak. Kita berbusa-busa saya ya kan 7%. Karena itu supaya lebih banyak diingat, andalkanlah vokal kita. Suara Cikadangu kasih intonasi supaya minimal pas nyarios gitu Ustaz lagi ngantak gitu ya. Itu yang berikutnya adalah visual, ekspresi mukanya. Itu penting. Makanya Bapak dan Ibu, saya jadi mengerti. Kenapa kalau tablik akbar siapa yang pernah tablik akbar di sini? Tablik akbar itu
isinya cuma satu atau dua. Kebanyakannya cerita atau ngamodor, betul nggak? Kalau tabligh akbar. Ada orang idealis mengatakan, wah kurang berbobot. Harusnya isinya tuh, wah daging semua harusnya isi. Bapak pami daging sadaya na tabligh akbar kamarkaan. Karena itu kalau tabligh akbar itu yang audiens yang datang itu bukan orang-orang yang memang niatnya mungkin ya atau orang yang terbiasa ngaji, betul nggak? Cuman coba-coba aja gitu kan. Seru-seru lagi ada acara nih gitu. Karena itu pesan dari ustadz itu biasanya cuma dikit aja. Kalau dia cerita, cerita. Ceritanya apa menekankan pesan itu, ngabodor. Kenapa? Supaya dia mengingat pesan-pesan kita. Kabarnya kalau Bapak pas tabligh akbar isinya itu kayak kajian gitu ya di kelas. Tegang dan membosankan, Pak. Kalau orang yang suka ngaji mah biasa. Tapi kalau yang tidak terbiasa ngaji, biasa berat gitu ya. Mungkin jangankan yang tidak terbiasa, yang terbiasa aja mungkin juga ngantuk. Kayak gitu. Ini 3 hal yang harus kita persiapkan, bekal kita, kata-kata kita. Nah, kalau kata-kata Pak, sedikit pesan saya simpulkan bahwa dalam public speaking itu ada rumus namanya KISS, Pak. KISS, permen KISS, KISS ya. K-nya tuh keep, bahasa Inggris ya. I-nya tuh eat, S itu short, S-nya tuh simple. Keep it short and simple. Jadi public speaking itu bagaimana kita menyampaikan pesan dengan short, tidak terlalu panjang, pendek, and simple, sederhana. Ini adalah rumus general untuk audiens yang umum gitu ya. Keep it short and simple. Lalu berikutnya adalah vokal kita, artikulasinya harus jelas, intonasinya, powernya, speednya kita jangan terlalu cepat. Lalu juga bagaimana visualnya, ekspresi wajah, gesturnya kita mainkan. Nah, gestur ini beda dengan apa coba? Ini salah satu teknik ketika kita lupa gitu ya. Apa coba mikir lawan. Sambil berarti sesuatu itu kenalan tadi ya. Dengan bahasa isyarat. Tuh kayak mutannya. Kalau bahasa isyarat Bapak, setiap kata teh harus diisyaratkan, betul nggak? Nama saya Sigit. Saya di sini sedang ngomong. Itu bahasa isyarat. Kalau gestur mah yang penting-pentingnya aja. Jadi nggak usah alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in itu mah dacil. Kalau kita mah yang penting-pentingnya aja karena gestur tujuannya untuk menekankan makna saja gitu, membuat orang juga lebih mengerti. Siap? Nah, saya ingin butuh satu orang yang mau tampil ke depan untuk ngasih sedikit buat kultum kepanjangan ting. Kultik kuliah 7 detik. 7 detik naon kita sabar itu berapa detik. Saha nu bade majeng? Wah, ini bapak-bapak mah gitu, ibu-ibu di korban nih. Lu mangga no. Kene pangernya. Ibu pembukaan mukadimah udah dijelaskan sama Ustaz kali ya, mukadimah pesan ngobrol aja nanti saya cut nggak apa-apa ya? Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Afdalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdaadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul hakim wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'il amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah bersyukur dan nikmat pada kesempatan hari ini kita semua dapat bersilaturahmi bermuajahat dalam rangka pelatihan dari selawat dan salam semoga tetap tercurah lipat pada dunia kita hari pada bahagianya Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga kepada keluarganya para sahabat Nabi dan insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya yang masih taat dan melakukan ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang ciri-ciri istri yang solihah. Hadis dalam Al-Quran disebutkan
Yang kedua taat kepada Rasul. Yang ketiga taat kepada suami. Taat kepada Allah, dia selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua taat kepada Rasul, mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasul. Dan yang ketiga adalah taat kepada suami. Dalam hal ini disebutkan kalau ada yang harus kamu sujud yaitu kepada suamimu. Alhamdulillah mungkin itulah bakti seorang istri kepada suami. Betul nggak Bapak dan Ibu? Ya, semoga kita semua dijadikan istri-istri yang solehah, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, wasyukurillah, semoga kita semua oleh Allah dijadikan istri yang berbakti kepada suami dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini mah udah ustaz tulen ya. Emang udah tulen semua ya. Ibu, sebentar Bu, sebentar Bu. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Ani. Ibu Ani. Ibu. Yang apa yang Bapak ingat tadi tausiah beliau? Apa lagi? Khas suaranya orang yang udah sering tausiah kan dia. Ya Pak, saya MC Aljabar. MC Aljabar. Oh. Aljabar, Aljat. Masukan buat Ibu. Ibu udah bagus, udah apa? Diksinya udah banyak. Diksi itu kosakatanya udah banyak banget. Tambahan adalah Ibu kurangi sedikit speednya. Betul nggak? Ibu merasa Ibu ngomongnya cepat nggak? Ya. Alhamdulillah. Betul, karena bagi orang yang cepat yang paling penting itu sadar ngomongnya cepat. Itu yang paling penting. Ya, karena betul. Sehingga Ibu tuh ngaruh ke pernapasan. Betul? Coba Ibu lebih santai, mukadimah aja. Jadi Ibu mungkin pas ngomong tuh semangat, betul nggak ya? Betul. Jadi Ibu nggak ngerasa cepet, semangat aja gitu. Cuman kita yang dengarnya ayo gitu. Coba Ibu mukadimah aja Pak. Siap. Kasih jeda, asal kalau jeda. Dari awalnya suka pakai doa, nggak apa-apa? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sayyidul ardi wal samai wa was-sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tepuk tangan. Jadi kan lebih enak dengarnya Ibu. Jadi karena saya juga sama orang-orang yang cepat juga ngomongnya Bu. Jadi kita harus lebih ngasih perintah ke diri kita bahwa ketika misalkan kalau pembukaan assalamualaikum atau doa Bu, setiap kalimat Ibu kasih perintah ke diri Ibu, jedanya sehingga jeda itu sini. Segitu Bu. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau assalamualaikum jedanya adalah mereka menjawab. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Nah, segitu. Ar-Rahman aja Al-Fatihah gitu. Jadi jedanya itu ada satu klik. Itu koma. Kalau titik itu dua. Itu titik. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus lanjut lagi. Wa ala ali Muhammad. Gitu. Itu Ibu lebih enak di bernafasnya, Bu. Mungkin kalau sekarang Ibu tuh agak-agak nervous karena dinilai gitu ya, Bu ya. Karena biasanya pasti saya yakin kalau udah biasa nggak akan nervous, nggak akan. Terima kasih. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak Ibu. Hatur nuhun. Terima kasih Bu. Tepuk tangan dong. Jadi untuk Bapak Ibu yang memang sudah terbiasa jadi pembawa acara, jadi bahkan public speaking-nya udah bagus ya.
Nah kalau kita kerjain tinggal ditambahkan ilmu agamanya diisi, jadi insya Allah akan lebih bermanfaat. Yang bapak-bapak boleh sebelum ibu lagi, silahkan Pak yang di belakang. Nanti yang depan siapa yang depan? Adik yang warna merah? Dengan bapak siapa Pak? Pak Iya. Iya. Mohon, mangga. Singkat saja Pak. Mangga. Tenang, tenang, Pak. Arif, Arif, Arif. Loh. Upin Ipin. Amin. Oh. Saya jaman. Siap. Waalaikumsalam. Oh, hebat ya. Ustaz saya tapi oh Kang Dadang atau non Ustaz. Terima kasih, mangga. Wah, ini kocak. Ayo Kang Dadang udah sering juga ngasih tausiah ya? Pernah, alhamdulillah. Jadi kalau Kang Dadang udah tahu kelebihannya ya, kelebihan yang bisa di-upgrade yang barusan tuh. Kan jadi terhibur ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak hal yang bisa dikatakan, disampaikan kepada Udin. Terima kasih banyak. Nah, ngomong-ngomong soal gibah nih Ibu, jadi ingat tadi. Kenapa gibah itu sering dilakukan? Kenapa tipikal ini ada ilmunya. Kenapa gibah itu disukai? Karena
Gibah itu storytelling, betul nggak? Cerita kan? Kan menceritakan orang lain. Coba gibah itu bukan storytelling. Hadir. Tadi bapak tadi kata apa Pak? Nyaho tuh gitu ya. Nyaho tuh, naon puasa, naon puasa. Eta wajib juga Allah gitu ya. Eta gibah luar biasa. Saya tuh gitu ya. Tapi gibah tuh kenapa orang sekarang storytelling tadi ambil tentang kejelekan. Maksud saya kalau kita di aplikasi di public speaking Bapak Ibu, kita menyimpan atau jika kita nyisipin cerita itu ternyata disukai oleh audiens cerita itu. Kalau sebuah survei mengatakan 60% audiens menyukai cerita. Jadi kalau kita cerita tentang misalkan tentang kenapa harus bersabar, kita sisipkan cerita. Ya cerita bisa cerita tentang nabi, dari sahabat, dari salafus saleh, dari zaman sekarang juga bisa seperti itu. Oke, bagus. Oh ini mah saya hanya mengulas pada jalan lagu gimana. Dari ibu-ibu yang mau tadi dari belakang ada? Ya silakan, silakan, silakan. Tepuk tangan lagi. Bukan Japati. Bener abi tuh main Japati jadi apa tepuk tangan Japati itu kumaha. Aduh, bentar. Dengan teh siapa teh? Ibu Eti. Silakan Bu Eti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Bagaimana Bapak-bapak Ibu masih semangat? Semangat terus ya kita ikuti acara pelatihan dari hari ini. Sebelumnya kita ucapkan bersyukur sejarah, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pelatihan dari hari ini. Salawat serta salam untuk kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan kata beliau belum berakhirkan. Bapak dan Ibu semua, di sini saya sharing aja. Kan kita sudah mau memasuki tahun 2025. Ingat nggak berapa hari lagi kita masuk 2025? Tinggal 3 hari lagi ya. Oh 2 hari lagi. Jadi kan waktu itu sangat berputar dan cepat. Serasa seperti itu kan? Kayaknya baru tahun kemarin nih 2024 ini sudah tahun 2025 lagi. Jadi tahun ini berputar sangat cepat. Jadi karena kita sibuk dengan urusan dunia, ya termasuk saya pribadi gitu, merasa berputar dengan cepat. Apa aja nih yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita persiapkan untuk memasuki tahun 2025? Apakah kita ibadahnya sudah dipertebal lagi atau kita mungkin sholatnya apakah sudah tepat waktu, bagaimana kita menujunya, sholat duhanya gitu kan. Nah itu mungkin PR juga bagi kita semua termasuk saya pribadi. Yang perlu saya ini kan, kita dalam Al-Quran kita suka dengar Allah itu dalam Al-Quran sudah berfirman walas demi masa semuanya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di mana orang beriman dan beramal soleh itu nasihat-nasihati dalam kebenaran dan nasihat-nasihati dalam kesabaran. Dan dengan saya mengikuti acara ini, maksudnya saya pribadi itu merasa tergugah gitu. Saya juga pengen saya jadi orang yang bermanfaat, termasuk saya pengen juga jadi seorang pendai. Karena saya memang backgroundnya ibu rumah tangga gitu kan. Cuman saya pernah beberapa kali saya terlibat dalam acara PKK. Alhamdulillah. Gitu. Walaupun PKK itu orangnya ya itu sepuh ya Pak. Iya. Saya juga bingung katanya saya mau apa, merasa seperti mendidik gitu ya, mengajari gitu. Jadi harus bagaimana nih berbicara dengan orang yang dari kita, biar saya tidak seorang guru gitu. Jadi saya pengen juga belajar seperti Bapak yang tadi sampaikan, public speaking yang itu seperti apa. Jadi saya sangat bersemangat sekali ikut acara pelajaran hari ini. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Para narasumber yang sudah memberikan saya semua pada kita tadi, yang insya Allah jadi amal ya, kalau kita datang ke sini, kita lihat memang untuk menuntut ilmu dan lihat semoga bisa jadi amal jariah, bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang mau saya sampaikan dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Boleh saya dulu saja supaya efektif waktunya. Oke. Wah ini sudah juga lancar bicaranya Ibu ya.
karena orang organisasi ya. Jadi begini, saya ingin menyampaikan satu hal dulu. Oh saya cuman ini, saya cuma ibu rumah tangga, itu bukan cuman. Emang gampang jadi ibu rumah tangga. Kalau kita maunya Pak, bapak rumah tangga tidak bisa membayangkan itu. Jadi gini Pak, saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita memberikan tausiah itu kita harus satu hal, knowing your audience atau mengetahui siapa audiens kita. Jadi ketika kita mengetahui audiens kita, maka kita bisa tahu bagaimana cara kita berbicara, tema kita apa sih, cara ngomongnya gimana sih, kata-katanya seperti apa. Jadi kita harus pas gitu. Kalau nggak pas kan jadi orang nggak nyambung. Misalkan, kalau ibu tadi bu, ibu itu gayanya tuh lebih dinamis, agak cepet ngomongnya bu. Jadi hati-hati. Tapi selama sih barusan dari yang aneh. Tapi hati-hati, bersemangat. Jadi kalau ibu berbicara dengan audiensnya ibu-ibu muda misalnya, itu sangat cocok Bu. Dengan pilihan kata-kata ibu yang lebih keseharian, itu lebih cocok kepada ibu-ibu muda. Nanti tinggal menyesuaikan ketika dengan yang lebih sepuh gitu ya, pilihan bahasanya. Jadi kalau dengan yang lebih sepuh, pilihan bahasa ibu tadi mungkin terlalu muda gitu. Jadi lebih ke tinggal pilihan kata-katanya, temanya mungkin. Nah, ketika kita misalkan bapak-bapak juga sama, ketika kita di hadapan remaja bapak-bapak, ngisi acara remaja, kita perlu memikirkan temanya apa, lalu cara bicaranya apa sih, bahasa-bahasanya apa sih, sehingga bisa berterima nyambung gitu Pak. Mungkin bapak-bapak kalau ada yang tausiah menggunakan kata-kata yang remaja banget, mungkin itu dasarnya bukan anak kecil, kok bahasanya kayak gini gitu ya. Coba, halo bapak-bapak, mana tangannya? Oh, kamu gitu. Siapa yang sudah sholat subuh? Nah, ini salah segmen gitu ya. Gitu Pak. Jadi justru sebetulnya kalau Bapak udah nyaman nih dengan audiens yang bapak-bapak misalkan ya, yang sudah dewasa gitu ya. Coba Bapak tantang diri Bapak dengan segmen yang berbeda Pak. Itu jadi kemampuan kita bertambah. Ke anak muda coba. Jadi Bapaknya belajar lagi Pak. Mungkin nonton lagi nih anak-anak muda ngomong gimana. Oh saya cari kayak gini cara ngomongnya gitu. Ditantanglah diri kita. Kalau kita udah nyaman di satu segmen, kita coba ke segmen yang lain. Ke segmen anak-anak itu kan susah ya, anak-anak udah kecil Pak. Ya kan? Kalau ibu-ibu jago ya. Apalagi ibu-ibu yang guru TK ya. Gimana kalau ribut? Kan kalau bapak-bapak ibu-ibu sekarang kan enak dikondisikannya ya. Tapi kalau remaja-remaja kan lebih ada tantangannya. Oke. Sebelum saya lanjutkan satu lagi di kesempatan, saya menyampaikan Bapak Ibu, tadi Ibu menyebutkan membaca surat Al-Asr, sejadinya surat Al-Asr. Kenapa surat Al-Asr saya jadi ingin bahas? Ini salah satu teknik dalam public speaking itu salah satunya di Quran surat Al-Asr. Apa sih? Ada yang namanya hook, Pak. Mungkin para TikToker mah tahu hook. Bukan kayak pukulan. Hook itu adalah kata-kata yang bisa jadi pembuka misalkan ya, atau kita sampaikan yang akan grabbing itu namanya. Mendapatkan perhatian audiens. Itu hook namanya. Hook teh banyak banget, tapi yang saya akan kenalkan satu aja. Karena ada di Quran Al-Asr, Allah menggunakan hook. Jadi Allah tuh banyak banget menggunakan hook sebetulnya untuk menarik atensi manusia. Salah satunya Quran surat Al-Asr ayat 2. Kalau ayat pertamanya apa? Artinya demi masa. Nah di ayat keduanya Allah menggunakan hook. Apa artinya? Innal insana lafi husni. Sesungguhnya manusia, coba, saya kalau ngomong ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di atas sini dan saya yakin Bapak Ibu banyak harapan dengan di pelatihan ini. Tapi saya yakinkan Bapak Ibu datang ke sini bakalan rugi, bakalan nyesel banget. Nah, kalau Bapak Ibu tadi pas ada sambutan ngomong gitu, ada sambutan kan barusannya, coba apa yang Bapak Ibu katakan? Lah rugi, kenapa tuh tadi gitu kan? Jadi pengen tahu kenapa rugi. Nah, itulah salah satu hook yang Allah gunakan di surat Al-Asr. Sehingga orang mau dengar lagi ayat berikutnya, kenapa manusia berugi? Oh, kecuali gitu kan, bla bla bla. Namanya kalau dalam public speaking itu namanya sekedar bacaan ada kan? Nah, namanya dalam public speaking itu namanya negatif hook, Pak. Jadi Bapak kalau udah mukadimah, Pak, udah mukadimah,
Coba. Ini hook tuh banyak banget. Salah satunya hook interaktif tadi gue pakai juga. Interaktif tuh apa kabar? Udah capek belum tuh hook interaktif namanya. Nah yang kedua ini negatif hook. Coba Bapak gunakan negatif hook. Misalkan apa? Kita coba kombinasi interaktif hook dengan negatif hook. Bapak Ibu suka sholat? Tahu nggak? Orang yang sholat itu merugi. Apa? Masa? Nah, jadi kita bisa salah satunya pakai negatif hook di awal untuk menarik perhatian orang. Lalu kita jelaskan dong berikutnya kenapa gitu ya. Nah, itu untuk menarik perhatian saja. Negatif hook. Yang pertama tadi interaktif pertanyaan Kak, mungkin sering kita lakukan yang bertanya ya. Itu juga salah satu yang bisa kita lakukan. Oke. Sebelum saya lanjutkan satu orang anak-anak muda boleh. Nah, ini generasi Gen Z tepuk tangan dong. Kita mah Gen Alpha Pak, penuh dengan kealfaan. Mangga. Ya nggak apa-apa. Nama siapa nama? Isa Muhammad. Ais, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan berkatnya lah kita mendapatkan nikmat yang terbesar dan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga tersampaikan pula kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sehat semuanya? Alhamdulillah kalau sehat semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat. Di sini saya mau bertanya dulu nih, sekarang tanggal berapa Bapak dan Ibu? 29 Desember ya? Kalau tanggal hijriahnya ada yang tahu? Tanggal berapa? Nah, ini Bapak dan Ibu yang kadang-kadang menjadi permasalahan bagi kita seorang umat Islam, di mana kita mengaku umat Muslim, namun kita kurang peduli dengan yang namanya tanggal dari bulan-bulan Islam, bulan Hijriah. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, Azan dulu Kak. Udah nggak apa-apa ya, nah, itu aja deh.